Iya, dimulai. Oke. Shalom, selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Pagi hari ini merupakan pagi yang luar biasa ya, bisa berkumpul meskipun hanya 4.000 orang. Tapi kita satukan hati, kita mencari hadirat Tuhan karena hanya Dialah yang satu-satunya penolong bagi kita semua. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Nah, kami satukan hati, kami mencari hadirat-Mu dan kami percaya serta yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami, karena kami percaya melalui pujian dan firman yang akan disampaikan oleh anak-anak-Mu di pagi hari ini, kami mendapat kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Bawa kami semakin hari semakin melekat erat kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun juga dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir lidah anak-anak-Mu di firman-Mu Tuhan juga menjadi kekuatan Tuhan menjalani di sepanjang hidup panjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa ke tangan-Mu Tuhan, berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu, berkat anugerah selalu melimpah atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Titus, PAW Pak Titus. Pak ya, Bu Yani sama itu gak ada. Bisa ya? Pak Titus Firman, Bu Ivon. Oh, Pak Firman. Iya, mari kita memuji Tuhan ya, Bapak Ibu. Kita mau menyapa Tuhan dulu dengan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita masuk ke dalam pujian yang kedua. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku.
ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bertemu lagi di ruang di ruang Zoom ini Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang indah, dan bahkan boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Titus yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu, dan boleh menjadi berkat buat kami semua, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan sesi sharing firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Benda buat pujian dan penyembahan pada pagi ini. Ya, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini, sudah sampai dalam 15. Dan renungan pada pagi ini saya kasih tema Tuhan menyatakan dirinya dengan dua cara. Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu dengan dua cara. Kita akan baca dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai yang ke-15. Di sini ada beberapa bagian yang akan kita baca. Firman Tuhan dalam perikop ini dikatakan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka pun tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar di seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan pekerjaannya. Dari ujung langit, ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain
tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat 10, takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu, tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah apa yang daripada yang kau sadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang-orang yang kau hajar. Jangan mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ayat 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Terima kasih. Demikian tadi renungan yang kita baca bersama-sama. Seperti apa yang saya katakan, bahwa Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu dari ayat 1 sampai yang ke-7. Itu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati sampai saat ini. Dalam ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini melalui alam. Dan Tuhan itu memperkenalkan dirinya, membuat supaya kita ini percaya pada Tuhan, itu melalui ada ciptaan ini. Ayat tadi dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dari segala yang ada di sekeliling kita ini merupakan suatu ciptaan Tuhan. Sehingga kita mau tidak mau harus percaya. Dan banyak orang yang belum percaya sampai saat ini bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Mereka masih ragu, mereka masih ada yang kurang percaya. Tetapi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, melalui karyanya. Sehingga mau tidak mau, orang itu harus berpikir, dari mana ini ada, bagaimana alam bisa ada, bagaimana tumbuhan bisa ada. Dari situ mereka akan lama-lama menjadi sadar dan ingin melihat apa yang terjadi. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, hari meneruskan berita itu ke hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ini supaya kita juga berpikir, kenapa kok bisa terjadi siang, terjadi malam, itu pergantiannya, sehingga mereka boleh berpikir, boleh introspeksi, bagaimana kok ini bisa terjadi, siapa yang membuatnya. Tuhan ingin supaya kita mengenal, mengerti bahwa itu semua adalah karya Tuhan. Dan ayat yang kelima dikatakan, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Oh, luar biasa ya. Walaupun ini tidak ada suaranya, tidak bergema, tetapi itu sampai ke seluruh kabar. Ini sampai seluruh ke ujung bumi, ke seluruh dunia. Bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa dan dahsyat untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada manusia, kepada dunia, bahwa apa yang terjadi ini bukan semata-mata karena ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi itu ada prosesnya. Waktu penciptaannya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Itulah Tuhan yang sungguh luar biasa. Supaya manusia mengenal siapa sang pemilik bumi, pemilik dunia ini. Itu hanyalah Tuhan saja. Dari sinilah suatu keinginan Tuhan untuk menyatakan kepada manusia bahwa Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu dengan segala ciptaannya, dengan segala karyanya, dengan segala apa yang telah diperbuatnya, supaya manusia paham, supaya manusia mengerti. Dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, dalam
ini yang lakukan ujung langit ia terbit dan sampai ke ada terlihat mana banyak tak lindungan Tuhan itu sungguh nyata sehingga dari ujung sampai ke ujung itulah yang terjadi semua samudra Mikrofonnya, Pak. bisa menikmati apa yang kita rasakan, maka Tuhan akan bekerja. Itu saudara, yang pertama. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Dan yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia itu melalui firman-Nya dalam ayat yang ke-8 sampai ke-15. Ayat ke-8 menyegarkan jiwa Tuhan tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oh, luar biasa ini ya. Tuhan itu memperkenalkan tadi dengan segala ciptaannya, dan yang kedua Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Dan firman itulah saat kita mempercayai itu akan dia menyegarkan jiwa kita, yang akan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan. Sungguh luar biasa ayat yang ke-8 ini. Kita baca ya pelan-pelan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah ini, karena firman Tuhan ini memang berupa buku ya, berupa catatan. Ini belajar dan mau mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan, itu benar-benar menjadi kekuatan tersendiri, menyegarkan jiwa kita. Oh, karena dari firman ilah kita bisa mengenal siapa Tuhan itu dan siapa yang memberi kita hidup, siapa yang memberi kita nafas. Karena firman itu adalah firman yang membuat kita ini semakin cerdas, yang tidak berpengalaman dibuat menjadi pengalaman. Karena apa? Dari firman ini, dari Alkitab yang kita baca ini. Ayat tadi dengan jelas dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, Tuhan itu, firman Tuhan itu murni, bukan direkayasa, bukan supaya orang bacanya supaya cinta dengan membabi buta, tetapi dari firman ini tercatat suatu kata-kata yang menyentuh hati, yang membuat orang itu benar-benar sadar bahwa firman ini firman yang hidup, yang membuat mereka bisa mengenal lebih dalam lagi, percaya kepada Tuhan lagi. Yaitu ada tahu puji-pujian yang mengatakan, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Jadi firman Tuhan itu, kita bukan hanya kagum dengan segala ciptaan yang ada ini ya, tapi kita ingin mengenal secara pribadi pada Tuhan itu melalui firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, mengenal karakter Tuhan. Jadi apabila kita sudah mengenal klop dengan pribadi Tuhan, itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dampaknya apa saat kita ini sudah mengagumi ciptaannya, sudah percaya kepada firman-Nya, sudah kesengsem, sudah mendapat ilmu pengalaman dari firman Tuhan. Maka ada suatu hal yang lebih dahsyat lagi dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-11 dan 12. Bisa?
Bu Ivon bantu bacakannya ya, ayat yang ke-11. Ya, Pak. 12. Lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Amin. Amin. Jelas, teman-teman. Kita bersyukur punya firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang luar biasa. Di saat kita mau belajar, saat kita mau cinta pada firman-Nya yang luar biasa, Alkitab katakan bahwa apa yang kita miliki ini adalah lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Ayat tadi dengan jelas katakan lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan kepada umat kesayangannya, termasuk saudara dan saya, bahkan kepada seluruh dunia, bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya itu melalui ciptaannya, melalui kebenaran firman-Nya, sehingga supaya kita ini boleh mengenal lebih lagi kepada Tuhan. Ayat ke-12 dikatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ini dampaknya saat kita ini percaya kepada karya ciptaannya, cakrawala yang diciptakan Tuhan, dan percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah yang besar. Karena itu kita harus yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan memberikan firman-Nya kepada kita. Ayo kita lebih lagi gandul Gusti, lebih lagi berharap pada Tuhan. Tidak ada penolong seperti Tuhan kita di dunia ini. Mungkin ada bisa menolong sesaat, setelah itu sudah tidak ada kekuatannya lagi. Tapi di saat kita berharap dan percaya kepada Tuhan yang luar biasa, saudara dan saya akan semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih. Renungan sampai pada pagi ini kami kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Titus untuk firman Tuhan yang saya kutip ayat-ayat lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. Tuhan kita sembah itu Tuhan yang memenuhi ya apa yang kita butuhkan ya. Dia tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi memberikan yang kita butuhkan. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah gembala kita, menuntun kita ke padang yang hijau. Terima kasih Pak Titus untuk firman-Nya. Menuntun kita untuk menjadi lebih baik dan lebih dari apa yang kita inginkan. Tuhan itu tahu. Terima kasih Pak Titus untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan kita lakukan, kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Oma. Halo Oma. Apa? Om? Berdoa bagi bangsa dan negara, Oma. Oke. Bapak kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar sedikit daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari. Tiba saatnya kami semua akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, yaitu negara yang sempat kami tinggali pada saat-saat ini. Kami mengucap syukur terima kasih kalau Engkau sudah melindungi, menjagai, memberi keamanan kepada negara dan bangsa kami ini sampai saat ini. Kami percaya ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Juga kami serahkan Bapak Presiden kami yang baru beserta wakilnya,
kami serahkan dalam tangan Engkau. Masa yang akan datang Engkau lebih tahu. Dan kami percaya melalui Bapak Presiden dan wakilnya ini, Tuhan memberi negara kami supaya kembalikanlah ekonomi-ekonomi yang lemah ini menjadi negara yang adil, jujur, dan makmur. Dan kami percaya Engkau berikan supaya pemimpin negara ini boleh memberikan kepada kami dan mementingkan kepentingan dan beban-beban daripada rakyat di Indonesia ini semuanya, Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan keadaan dan beban-beban daripada rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberi tubuh yang sehat buat pemimpin kami, sehingga pemimpin kami ini boleh bekerja semaksimal mungkin buat negara kami Indonesia ini. Terima kasih, terima kasih. Jauhkanlah dari segala huru-hara apapun, terlebih kota Surabaya yang kami tinggali saat-saat ini, kami serahkan dalam tangan Engkau. Dan Engkau sendiri yang akan memberi keamanan kepada kota kami ini, dan supaya kami bisa menjadi berkat. Injil dapat kami beritakan di seluruh pelosok tanah air kami ini melalui kami dan melalui hamba-hambamu yang ada di tempat yang Engkau sudah tetapkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau doa kami yang kurang sempurna ini, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Oma Oke. dan ke Pak Ronald. Ya, kita masuk saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit. Silakan.
Sensus. Ya, Sensus, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Pak Selamat pagi. Heri, Pak Heri, Pak Ipon, Titus, Pak Erik, Di Pak Ronald, Iya Pak Yusuf. ya Ibu Gio kenandi wonge, suwe ndak nyopo iki, mau tak cari wonge kok hilang ya. Bu siapa, Pak? Ibu Gio, Oma. Oma kalau sesi ini sudah list. Kalau sesi untuk Pak Titus di Jatim 3 itu, Jatim 3 hari ini kosong. Hah? Jatim 3 nggak ada doa hari ini. Oh, iya. Enggak, Oma kan GBZ, Pak Yusuf di gerejanya. Oh, pergi doa di gerejanya, iya, nggak apa-apa, biar semakin sukses. Iya, amin. Ibu Ipon. Ya Pak. Ya, apa kabar Ibu? Pak Nathanael itu? Puji Tuhan Pak, baik-baik. Disampaikan di sini supaya kita doakan terus perkembangannya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Itu sudah mulai membaik darahnya apa masih tetap sama kemarin? Ya, kondisinya sudah baik. Kan kalau kanker gitu kan nggak bisa ujuk-ujuk hilang ya Pak ya. Iya, leukemia itu kan yang dimakan kan darah putihnya. Enggak, darah merahnya yang dimakan. Darah merahnya yang dimakan toh, bukan darah putih. Iya. Darah putihnya banyak. Iya, darah putihnya kebanyakan, darah merahnya rendah. Iya. Itu maksudnya. Dimakan soalnya sama darah putih. Iya. Ya, enggak apa-apa, Bu. Yang penting kita tetap doakan supaya darah Yesus mengalir. Amin. Harus didoakan terus. Pak Erik, ayo open kamera Pak Erik. Tuh, Pak Heri wes buka iku. Pak Erik itu sing durung iku. Iya Pak Erik, ayo lah. Ya, siap. Oh, ternyata Pak Erik lantai 13. Masih gelap ya? Ya, gitu. Keluarga satu. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Keep on praying. Terima kasih. Doa penutup Pak Yusuf ya. Silakan. Oh, mantap. Ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah melawat melindungi kami, memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati berita sukacita daripada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah dunia memperkenalkan dirimu, membawa dirimu, mendemonstrasikan kehidupan di tengah dunia ini, sehingga semua orang dapat memahami, mengerti bagaimana cara Tuhan untuk memperkenalkan karya ciptaanmu di tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh menikmati karya Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan Engkau pun hadir di tengah dunia, mendemonstrasikan sebagai penegak hukum yang adil dan bijaksana, yang tidak pernah salah. Kami percaya bahwa semua itu akan menjadi berkat tersendiri bagi setiap anggota yang telah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi setiap anggota saat teduh pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kau memberkati mereka dengan penuh kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Terutama kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh. Pak Nathanael, suami daripada Ibu Ipon, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, agar darah merahnya dapat dipulihkan kembali. Karena darah Yesus Kristus di kayu salib telah tercurah 2000 tahun yang lalu baginya. Tuhanlah yang akan menggantikan darah yang kotor ini, darah yang tidak ada lagi ini, itu boleh dikembalikan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi Pak Nathanael. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong menyertai Pak Daniel. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus saja. Kami merindukan campur tangan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Demikian kami berdoa untuk Sean, supaya Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, supaya Sean ini semakin hari semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk beraktivitas. Sekalipun sampai saat ini belum ada tanda-tanda, tetapi iman dan percaya orang tuanya
itu dapat menjadi sandaran kami untuk tetap berdoa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mendemonstrasikan hidupnya bagi si Sian ini. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi Sian dan keluarganya. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa di sorga. Saya berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada hari ini. Pak Budianto bersama dengan Ibu dan juga Pak Eko dan teman-teman yang lain. Kami bersandar sepenuhnya kan tangan-Mu. Penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menolong menyertai mereka. Pak Daniel, Engkau berkati dan urapi. Pak Heri, Pak Erik, Tuhan tolong urapi dan berkatilah dia. Pak Titus dan juga Pak Ronald. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus, bagi Tuhan hari ini. Kau mengurapi mereka karena begitu setia untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Biarlah persekutuan ini kami bawa di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia serta persekutuan Roh Kudus mampukan menyertai Engkau. Dimanapun Engkau berada dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Terima kasih ya. Sudah dipercaya berdoa. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Ya. Pak. Thank you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Hari semuanya. Kamis itu Sehat selalu. pasal 21 ya Bu Penda ya. Ya, Pak Pasal Yusuf 20. hari apa? Iya, 21 betul. Iya, bukan 22. Pak Yusuf hari apa sih? Jumat toh? Hari Jumat. Kamis. Jumat 22. Jumat Iya, hari 22, Kamis yang Kamis Ibu 21. tulis. Tulisnya Iya. tanggal 22 hari Kamis. Dadah. Jadi hari Kamis itu tanggal 21 dan itu juga pasnya pasalnya tanggal apa 21. Kayaknya Pak Yusuf Jumat, Pak. Jumat. Tanggal 22 berarti Pak Yusuf. Iya. Hari 22, Jumat. Pak. Iya, Jumat. Betul. Lah itu ditulisnya Kamis pasal 22. Enggak, Jumat, Pak. Salah berarti Sorry. tulisannya berarti Han. Iya. Ya, keliru Oke. berarti. Ya. Hari Jumat Oke. ya. Ya, Jumat. Oke. Oh, berarti Kamis aku libur ya. Libur Sabtu. tapi join. Sabtu masuk, Pak. Sabtu Bu Ipon yang bawain. Ah, kalau libur itu namanya libur itu nggak join Pak Ronald. Nggak boleh libur Pak, bersama Tuhan nggak libur. Oke, thank you, terima Ya, kasih. Tuhan memberkati ya. Mari Pak Yusuf, Pak Heri. Oke semua. Ya.